Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Amelia dengan NIM A1C223078, kelas C angkatan 2023, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Dosen pengampu Imran Pashar, Escape Nurse, MCAP. Baik, materi yang saya bahas kali ini yaitu gangguan pada apnea tidur. Pembahasan materi yaitu yang pertama definisi apnea tidur, yang kedua penyebab apnea tidur, yang ketiga faktor resiko apnea tidur, yang keempat gejala apnea tidur, yang kelima keluhan apnea tidur, yang keenam tingkat keparahan apnea tidur, yang ketujuh komplikasi apnea tidur. Apnea tidur atau sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seseorang terhenti sementara beberapa kali saat sedang tidur. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok saat tidur dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Penyebab apnea tidur yaitu ada 3. Yang pertama yaitu obstruktif apnea tidur. Obstruktif apnea tidur terjadi ketika otot di belakang tenggorokan terlalu rileks. Kondisi ini membuat saluran pernafasan menyempit atau menutup saat menarik nafas. Misalnya lidah tertelan. Yang kedua yaitu sentral apnea tidur. Sentral apnea tidur terjadi ketika otak tidak dapat mengirimkan sinyal dengan ke otot yang mengontrol pernafasan. Hal ini menyebabkan penderita tidak bisa bernafas selama beberapa waktu. Yang ketiga yaitu kompleks apnea tidur. Kompleks apnea tidur jenis ini merupakan gabungan dari obstruktif apnea tidur dan sentral apnea tidur. Faktor resiko apnea tidur ada 8, yaitu yang pertama berjenis kelamin laki-laki, yang kedua berusia 40 tahun ke atas, yang ketiga memiliki amandel atau lidah yang besar atau rahan yang kecil, yang keempat terdapat hambatan di hidung akibat tulang hidung yang bengkok, yang kelima memiliki penyakit alergi atau gangguan sinus, yang keenam mengonsumsi minuman beralkohol atau kecanduan alkohol, yang ketujuh mengonsumsi obat tidur, yang kedelapan merokok. Gejala apnea tidur ada 5. Yang pertama yaitu merokok dengan keras. Yang kedua yaitu berhenti bernafas selama beberapa kali ketika sedang tidur. Yang ketiga yaitu tersengal-sengal, berusaha mengambil nafas atau sesak nafas saat sedang tidur. Yang keempat yaitu terbangun dari tidur akibat merasa tercekik atau batuk-batuk di malam hari. Yang kelima yaitu sulit tidur atau insomnia apnea tidur. 1. Terbangun dengan mulut yang terasa kering. Yang kedua, sakit kepala ketika baru bangun. Yang ketiga, merasa sangat mengantuk di siang hari. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, belajar dan mengingat sesuatu. Yang kelima, mengalami perubahan mood dan mudah marah. Tingkat keparahan apnea tidur dibagi menjadi 3. Yang pertama, apnea tidur ringan. Apnea tidur ringan adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pernafasan sementara saat tidur, namun frekuensinya lebih rendah. Yang kedua, apnea tidur sedang. Apnea tidur sedang. Kondisi ini seseorang mengalami gangguan pernafasan selama tidur, di mana mereka menghentikan nafas untuk beberapa detik, biasanya antara 10 hingga 30 detik, tetapi kurang dari 50 detik. Yang ketiga yaitu apnea tidur parah. Apnea tidur parah adalah kondisi medis di mana seseorang mengalami berhenti nafas atau apnea selama tidur secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Komplikasi apnea tidur. Jangan sepelekan gangguan tidur ini, karena gangguan tidur ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan di siang hari. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Yang ketiga, diabetes tipe 2. Yang keempat, masalah hati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori gangguan apnea tidur. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.